Halo semua, nama aku Agustinus Pratama dengan NIM D1B020084 dari Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Pada kesempatan kali ini, aku akan membahas mengenai bentuk-bentuk dari pasar. Jadi pasar itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, pasar persaingan sempurna. Menurut Adi Warman, pasar persaingan sempurna adalah pasar yang dimana penjualnya tidak dapat menentukan harga dan hanya bisa menjual dengan harga yang sesuai berlaku di pasaran. Jadi di pasar persaingan sempurna ini, penjual dan pembeli tidak ada yang bisa mempengaruhi harga, sehingga harga yang terbentuk merupakan benar-benar harga yang terbentuk dari hasil interaksi antara produsen dan konsumen. Contoh dari pasar persaingan sempurna ini yaitu ada pasar sayur, pasar buah, dan pasar modal atau bursa efek. Yang kedua adalah pasar persaingan tidak sempurna. Nah, di pasar persaingan tidak sempurna ini merupakan kebalikan dari pasar persaingan sempurna. Di dalam pasar persaingan tidak sempurna ini, baik produsen ataupun konsumen dapat menentukan harga dari produk tersebut. Pasar persaingan tidak sempurna ini dibagi lagi menjadi 4. Yang pertama adalah pasar monopolistik. Dalam buku teori ekonomi pendekatan mikro karya Jun Surjanti dan kawan-kawan, pasar monopolistik adalah pasar dengan banyak produsen yang menghasilkan komoditas berbeda karakteristiknya. Di dalam pasar monopolistik ini adalah bentuk pasar yang mendekati pasar persaingan sempurna dan pasar monopoli, di mana ada banyak terdapat penjual ataupun produsen yang menjualkan suatu produk yang sama namun dengan kualitas ataupun beberapa aspek yang berbeda. Contoh dari pasar monopolistik ini yang pertama ada sampo, sabun, TV, air mineral, dan sepatu. Masing-masing dari produsen tersebut memiliki ciri khas tersendiri seperti kemasan, desain, kualitas, ataupun ukuran yang berbeda-beda. Yang kedua adalah pasar monopoli. Dalam buku Hukum Bisnis 2019 karya Toman Soni Tambunan dan Wilson RG, pasar monopoli adalah suatu bentuk pasar di mana hanya ada satu perusahaan saja. Di dalam pasar ini hanya ada satu kekuatan atau kekuasaan pihak yang menguasai pasar dan mendominasi terjadinya transaksi ekonomi. Apabila barang atau jasa yang dibutuhkan itu tidak ada penggantinya, maka kondisi pasar monopoli ini akan terus terjadi dan terus berlangsung. Contoh dari pasar monopoli ini yang pertama ada Pertamina, PDAM, Bulog, PT KAI, PLN, Telkom, dan Jasa Marga. Yang ketiga adalah pasar oligopoli. Menurut Sukirno pada tahun 2000, pasar oligopoli yaitu pasar yang terdiri dari beberapa produsen saja, namun ada kalanya pasar oligopoli ini terdiri dari 2 perusahaan saja, yang dinamakan pasar duopoli. Pasar oligopoli adalah salah satu bentuk pasar persaingan tidak sempurna yang dimana hanya terdapat beberapa produsen atau penjual dengan banyak konsumen di pasaran. Contoh dari pasar oligopoli ini ada industri semen, industri kendaraan bermotor, rokok, layanan telekomunikasi, dan jasa penerbangan. Yang ketiga ada pasar monoksoni. Sesuai dengan namanya yaitu monoksoni, di dalam pasar ini terdapat banyak penjual namun pembelinya hanya tunggal. Pasar ini dikuasai oleh satu pembeli atau konsumen saja. Jadi dalam pasar monoksoni ini biasanya terbentuk di berbagai daerah-daerah industri ternak dan perkebunan, yang dimana petani tidak berada dalam posisi yang dapat melakukan proses tawar-menawar. Contoh dari adanya pasar monoksoni ini adalah pasar sayuran dan juga ternak sapi perah yang ada dalam satu daerah terpencil. Yang terakhir adalah pasar oligopsoni. Pasar oligopsoni merupakan satu bentuk pasar yang di dalamnya terdapat 2 atau juga lebih pembeli, yang mana umumnya adalah pelaku usaha yang menguasai pasar dalam hal penerimaan pasokan atau juga berperan sebagai pembeli tunggal atau suatu barang atau jasa dalam suatu pasar komoditas. Contoh dari pasar oligopsoni ini adalah yang pertama seperti pasar wortel, yang dimana di sini petani wortel dapat menjual wortel mereka kepada beberapa pedagang di desanya yang kemudian dijual kembali ke dalam kota. Atau yang kedua, jasa konstruksi bangunan. Sekian penjelasan singkat dari saya. Terima kasih sudah menonton.